Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di my channel Mak Jontek. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Sekarang masih suasana bulan puasa, semoga puasanya lancar sampai hari berbuka ya, sampai berbuka. Nah teman-teman, aku di sini mau ngasih tips ya, bagaimana cara mendatangkan pelanggan. Di sini teman-teman, aku akan mengasih tips bagaimana cara mendatangkan pelanggan dan mendatangkan pembeli di toko sembako kita. Oke teman-teman, sebelum aku lanjutkan videonya, seperti biasa support ya channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan kamu bisa bunyikan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku seterusnya. Nah, teman-teman, untuk mendatangkan pembeli ke toko kita itu bukan hal yang gampang atau mudah ya untuk kita lakukan. Itu membutuhkan proses, apalagi untuk mereka menjadi pelanggan di tempat kita ya. Jadi teman-teman, di sini aku akan mengasih tips atau caranya bagaimana supaya toko kita ini didatangi pembeli dan menjadi pelanggan tetap. Siapa sih yang nggak mau ya tokonya mempunyai pelanggan yang banyak atau pembeli yang setiap hari rame ya. Otomatis semua pedagang, apalagi pedagang sembako, itu menginginkan hal itu ya. Dan bagi pemula, membuka toko baru pemula itu dia kan akan merasa sulit untuk mencari pembeli ya, dan akan menjadi pelanggan itu membutuhkan proses ya. Tapi bagi yang sudah toko sembako yang sudah lama, yang punya nama, mungkin dia nggak akan kesulitan untuk mencari pembeli atau mendapatkan pelanggan, karena tokonya mungkin sudah dikenal ya, karena sudah lama ya, dan orang juga sudah tahu dan terbiasa ke toko itu. Nah, bagi kita yang baru buka itu kan membutuhkan proses banget ya. Kita akan merasa, aduh baru buka nih, tokoku kok sepi banget ya, nggak ada yang beli, nggak ada yang datang, cuman dibuka aja, habis dibersihkan, ditutup lagi, barangnya nggak ada yang keluar, jadi uangnya nggak muter. Itu kan pasti kepikiran seperti itu. Nah teman-teman, di sini aku akan berbagi bagaimana caranya supaya pelanggan atau pembeli itu akan datang ke toko kita dan akan jadi pelanggan di toko kita. Nah teman-teman, di sini pertamanya itu sih sebenarnya mudah sih, tapi bagi yang tahu ya, bagi yang sudah mengalami. Kalau yang belum pengalaman mungkin yang merasa gimana sih caranya supaya toko atau warung sembako kita itu didatangi pembeli, banyak pelanggan. Nah di sini yang pertama itu kita adalah buat spanduk. Di toko kita itu di depannya itu kita buat spanduk yang menunjukkan bahwa toko ini toko apa loh, isinya apa. Jadi kita bisa buat di situ tokonya, misalnya toko aku ini dua pai gitu ya, menyediakan bahan-bahan sembako seperti beras, gas, token listrik, buku, pensil. Jadi semuanya kita perinci di situ supaya orang yang kebetulan lewat membutuhkan bahan yang dicarinya, dia kan pertama dia baca dulu, oh di situ ternyata ada ya, nggak butuh beras, butuh kebutuhan pokok, oh ternyata di toko itu ada, di toko kita itu ada. Terus yang pengen nyari alat tulis, oh ternyata di toko kita itu ada. Jadi sudah diperinci di situ bahwa di toko kita itu kita tulis menyediakan berbagai macam bahan pokok juga ya, alat tulis, gas, token listrik, pulsa, dan yang kebutuhan yang sehari-hari konsumen lah ya. Jadi di situ sudah kita buat dengan perinci, dan kita buat juga harga, misalnya lebih murah, harga ekonomis, atau misalnya harga grosir. Jadi kan orang tertarik ya, oh ternyata harga itu.
Dan yang keduanya itu enggak itu walaupun kita sudah bikin bukan kedua ya, udah kita bikin spanduk itu otomatis orang nggak akan langsung eee, datang ke toko kita, nggak akan langsung toko kita itu rame ya. Itu orang pasti kan akan melihat dulu ya, oh itu ternyata ada toko sembako di situ ya. Jadi besok lihat lagi, ternyata lengkap ya di situ ya. Yang ketiganya mungkin nyoba gitu loh ke toko kita mampir. Nah, tugas kita apabila konsumen tuh atau pembeli itu sudah mampir, tinggal kita dong yang mengolahnya ya, supaya konsumen itu besoknya lagi akan datang. Nah, di sini apabila pembeli atau konsumen sudah datang, tugas kita yaitu kita harus melayaninya dengan baik. Yang bertanya, ya ibu bapak butuh apa, dengan sopan ya, mau nyari apa, oh ini misalnya minyak goreng, oh ini ada yang murahnya, ini ada yang standarnya, ini apa, kita terangin semuanya. Pengen apa, pengen rokok misalnya, rokok apa pak, rokok ini, oh harganya segini. Pokoknya kita tuh berinteraksilah dengan baik dan sopan dengan pembeli ya, supaya pembeli itu senang lihat kita ya, dan besoknya lagi dia akan datang ke tempat kita. Oh ternyata di toko itu udah dia lengkap, ternyata penjualnya itu ramah loh gitu, sopan loh, menghargai pembeli banget. Jadi kan otomatis besoknya lagi konsumen itu akan datang dengan sendirinya ya, tanpa kita suruh ya. Kalau dia kebutuhan apa, dia akan tahu, oh ternyata sini ada ini ya, katanya kalau sudah masuk, iya bu ada bu, nanti cari sini, di sini aja. Jadi otomatis pembeli itu kalau butuh kebutuhan pokok dia akan datang dengan sendirinya ya, dan akan jadi pelanggan kalau misalnya harganya kita juga sudah cocok ya, kita harganya udah pas, kita juga ramah ya, kita layani dengan sopan, otomatis pembeli itu juga akan jadi pelanggan sama kita ya. Dan yang ketiganya, si pembeli ini tadi pasti kan akan bercerita sendiri dengan tetangganya ya, karena sudah dia merasa sudah enak dengan belanja di toko atau warung kita, dia akan bercerita dengan tetangga atau saudara teman dia yang di sekitar dia ya, bahwa akan maksudnya promosi secara mulut ke mulut ya, yang jadi dia akan ngomong bahwa di toko kita itu ternyata lengkap, harganya juga nggak terlalu mahal, pas standar, dan juga pelayanannya juga bagus katanya, penjualnya juga ramah, mau ngajak ngobrol ya. Itu pasti kan pembeli itu dengan sendirinya akan mempromosikan warung kita kepada tetangga atau teman-teman sekitarnya ya, dan otomatis toko kita itu akan dikenal juga, dan otomatis yang dipromosikannya itu, orang-orang yang dipromosikannya itu akan dengan sendirinya datang ke toko kita. Dan kalau sudah datang ke toko kita, dan tugas kita lagi untuk melayaninya ya, supaya dia tetap jadi pelanggan di toko kita. Dan yang keempat itu, sediakanlah meja dan kursi. Aku biasanya menyediakan kursi di depan itu ya, di depan kasir aku ini. Jadi biasanya kalau misalnya ibu-ibu ibu-ibu ya biasanya ya itu ya, kalau bapak-bapak sih biasanya kayaknya main cepet aja ya, pengen beli beli rokok atau beli apa udah pulang. Biasanya yang lama ini kan ibu-ibu tuh ya, yang agak rempong dikit deh, nanti kan biasanya aku ajak duduk dulu, oh duduk dulu, capek katanya, duduk dulu, mau apa bu, oh udah kita ambilin ini ya, sambil biasanya ibu-ibu ya, apalagi ya, aku beli apa lagi ya, aduh kadang lupa, kalau udah dari kalau sampai rumah ini pasti lupa gitu ya, biasanya para ibu-ibu atau wanita ya. Jadi aku sering bilang, ya duduk aja dulu bu, dipikirin dulu apa yang nggak ada, coba lihat dulu apa yang nggak ada, jadi kan ingat tuh, biasanya aku gitu ya. Jadi sediainlah meja atau kursi untuk konsumen supaya dia bisa meluangkan waktunya untuk ngobrol ya sama kita. Dan yang kelima itu, rajin-rajinlah menyapa para tetangga yang lewat ya. Aku biasanya kita rajinlah ke depan gitu ya, mana ke tetangga ya aja. Kalau kita penjualnya ini wanita ya, kita sapalah yang ibunya ya, jangan sapa bapaknya ya. Aduh. Jadi sapalah ibunya, biasanya mau kemana, mampir gitu. Jadi pembeli itu, tetangga kita itu kalau lewat itu kan lihat kita ya, jadi pun membeli itu pun dia
otomatis magnet sendiri untuk mendatangi toko kita, belanja tempat kita ya, karena kita sudah sering nyapanya. Jadi kalau biasanya orang kita itu ada rasa sungkannya ya untuk pergi ke tempat yang lain, karena ibu itu aja, yang penjual itu aja sering nyapa ya, kita lihat tempat dia kan gak enak gitu biasanya ya, itu kan dengan sendirinya akan datang ke toko kita. Yang keenam yaitu kalau kita bikin penerangan di toko kita tuh jangan yang gelap-gelap ya, apalagi malam ya, bikin lampu yang terang supaya toko kita itu kelihatan di malam hari. Apalagi seorang yang naik motor atau yang naik mobil itu kan ya dia kan lihatnya ke depan ya, nggak lihat yang kiri kanan ya. Tapi kalau dia membutuhkan sesuatu, dia akan mampir, dia akan lihat yang terang. Oh, dari jauh tuh udah terang dilihatnya kan. Oh, itu ternyata ada toko sembako atau toko kelontongan atau warung yang dia sekarang ini lagi membutuhkan apa gitu. Jadi dia bisa mampir dengan sendirinya. Dan suatu besoknya lagi atau lain waktu lagi kalau dia lewat di tempat kita ini, dia sudah tahu, oh ternyata di sini tuh sudah ada warung atau toko yang bisa dia singgahin untuk memberi keperluan dia gitu loh, keperluan pembeli itu. Nah di situ. Dan yang ke-7 tadi, kamu siapin juga apalagi sekarang ada pulsa dengan token itu sangat manfaat banget, sangat dibutuhkan banget ya sekarang ya, karena pulsa itu sudah pulsa itu seperti bahan kebutuhan pokok juga ya untuk ya. Dan juga untuk token listrik, apalagi sekarang banyak yang sudah pakai token listrik bukan yang prabayar ya. Jadi siapkanlah supaya itu toko kita sering akan didatengin orang ya, kan jadi pelanggan. Apalagi biasanya di tempat aku ini kalau token listrik tetangga itu, Bu simpan ya, aku pasti simpan. Kalau mereka datang gitu aku tinggal, jadi mereka nggak repot lagi lihat nomor mereka ya, tinggal isi, catat nomornya, kasih. Jadi bakal jadi pelanggan, dia nggak akan pergi kemana dia, karena dia tahu di toko kita itu nomor rekening listrik itu sudah ada, jadi udah enak, datang aja gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, tips atau cara aku supaya kita bisa menarik pembeli atau pelanggan di toko atau warung sembako kita, supaya warung atau toko sembako itu ramai dan kita memiliki pelanggan tetap. Oke teman-teman, bagi kamu yang suka video aku, kamu bisa support dengan cara like dan kamu share ke teman-teman kamu atau media sosial lainnya, dan kamu bisa bunyikan lonceng atau notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan kalau kamu pengen berteman dengan aku, kamu bisa follow Instagram aku atas nama Rolina Sipahutar atau Putra Bungsu. Oh ya teman-teman, sorry kalau ada suara-suara lain selain aku ya, suara motor atau apa. Di video aku ini kebenaran toko aku ini kebetulan tinggal di pinggir jalan, jadi otomatis pasti masuk ya suara-suara lalu lintas ya. Oke, semoga tidak mengganggu pendengaran kalian ya. Oke, selamat beraktivitas teman-teman, bye bye.